tol bandara misalnya. Bisa nggak? Jadi menggunakan jalan arteri tanpa menggunakan jalan tol. Seingat Artinya saya Anda sih milih tidak bisa, Pak. bisa tidak? Seingat saya tidak, Pak. Selalu pakai jalan tol kalau saya Tidak biasanya. bisa. Oke, lagi. Terima kasih. Fahrul, halo Fahrul. Makasih. Ya Pak. Fahrul pernah juga di Bandara Soekarno-Hatta bepergian? Belum pernah Pak. Belum pernah. Oke, terima kasih. Oke, yang berikutnya saya minta ini sebagai gambaran saja ya, jadi jangan salah tentang masalah di modal. Andar Irianto. Halo Andar. Iya, Pak. Oke. Anda pernah menggunakan jalan pernah ke Soekarno-Hatta naik pesawat kemana gitu? Pernah, Pak. Pernah kemana, Andar? Ke Medan, ke Palembang, Pak. Oke, makasih. Bisa tidak menggunakan selain jalan tol? Artinya ada jalan alternatif. Kalau setahu saya sih bisa, Pak. Kayak motor kayak gitu, tapi dia Jangan motor, parkirnya harus jauh, Pak. kendaraan roda 2. Kan Anda bawa tas segala macam. Atau ojek juga nggak apa-apa lah. Pernah? Kalau misalnya itu sih nggak pernah, tapi kalau ngelihat kayak akses roda 2 tuh ada, tapi dia tidak langsung di depan terminalnya, Pak. Oke, terima kasih, Andar. Terakhir saya minta, Dea. Halo Dea Erika. Dea. Halo Dea. Ada masalah sinyal. Terima kasih Dea. Ada masalah sinyal kayaknya. Hana. Halo Hana. Ya Pak. Anda pernah ke Bandara Soekarno-Hatta lalu berpergian menggunakan moda udara? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Oke, terima kasih. Masih satu lagi ya, karena belum pernah. Aliansah, Muhammad Aliansah. Ya Pak. Pernah Anda ke Soekarno-Hatta bepergian menggunakan moda udara? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Oke, terima kasih. Harus ada 3 di sini. Sebentar. Andar udah. Maldo, halo Maldo. Halo Maldo. Nggak ada nih. Halo Pak. Oke. Anda pernah ke Soekarno-Hatta menggunakan pesawat moda udara? Pernah Pak. Kemana? Ke Makassar Pak. Oke, terima kasih. Pernah nggak menggunakan, tapi tidak jalan aksesnya tidak menggunakan jalan tol? Naik mobil gitu Pak? Iya, nggak apa-apa. Naik mobil tapi tidak menggunakan jalan tol bandaranya. Artinya menggunakan jalan arteri atau jalan konektivitas selain jalan tol. Pernah Pak, karena kalau nggak salah kan deket Soekarno-Hatta ada tempat mancing juga Pak di Dedap. Nah itu. Jadi saya biasa kalau naik mobil dari Soekarno-Hatta lewat situ paling Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi prinsipnya memang kalau kita berbicara, terutama kalau kita berbicara tentang masalah nilai jualan kita yang disebut sebagai eksekutif sama di sini, tidak terlepas daripada kemampuan kita ya mengambil source sebanyak mungkin. Nah, berbicara di pertanyaan saya tadi, bahwa sebetulnya akses bandara tidak selamanya kita bisa, bukan tidak selamanya, wajib ada alternatif lain selain menggunakan jalan tol. Karena aturan jalan tol ini ya, baik Anda nanti di Undang-Undang BPJT mengatakan bahwa jalan tol itu ada alternatif exit. Tapi kok bandara Pak bayarnya mahal Pak, udah satu kali masuk aja sampai 40.000 loh. Itu udah Bandung Cikampek gitu, 40.000 loh. Alasannya kenapa? Karena sebetulnya memang jalan bandara itu khusus, tapi tetap harus ada jalan alternatif. Seperti tadi dikatakan oleh rekan kita Maldo, bahwa sebetulnya bisa melakukan. Hanya masalahnya mungkin satu adalah telat ya, karena jalan aksesnya itu hanya melalui Benda. Ya, Benda itu kota daerah lah, kabupaten bukan kabupaten, kecamatan Banda di situ ya, Benda di Tangerang. Itu masuknya hanya dari Tangerang. Macetnya ya tahu sendirilah kayak apa gitu ya, satu itu. Nah, jadi sebetulnya memang akses bandara wajib sekali lagi dilalui tanpa menggunakan akses jalan tol, karena jalan berbayar itu adalah alternatif. Karena lahan, tanah segala macam menurut Undang-Undang Dasar nomor 2 bahwa tanah, bumi dan air itu di seoptimum mungkin dipersembahkan untuk negara ya. Tapi memang kita kena corengan kemarin ya. Gara-gara yang rebutan pacar itu
Jadi sekarang nilai Rubicon itu naik harganya, ya. Dan kita harus bayar pajak lagi. Kita pembayar pajak yang bagus segala macam, tapi kelakuan mereka kayak begitu. Jadi saya nggak mau bayar pajak jadinya ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya memang akses itu harus dilakukan selain menggunakan jalan tol. Itu ya, tidak dimanapun juga harus ada akses selain menggunakan jalan tol. Ya. Yang lebih pengalaman sangat menarik adalah saya selalu kebetulan Bapeda Kota Tangerang itu akses yang paling cepat itu melalui bandara. Nah, jadi ceritanya gini, ada side job dalam pembuatan yang disebut sebagai flyover di daerah Sudirman, dan base camp-nya itu adalah di jalan Kehakiman, Marta Dinada kalau nggak salah ya. Itu adanya di kompleks sebelah Bapeda Kota Tangerang. Itu posisinya sebetulnya di belakang bandara. Nah, sehingga saya selalu menggunakan Bandung arah bandara, menggunakan Citylink di situ, ya. Sampai situ ojek sudah nongkrong di situ, ya. Jadi baik R2, R4 itu harus difasilitasi. Sekali lagi harus difasilitasi, bukan karena memang. Jadi jangan bahwa bandara itu eksklusif, tidak boleh, ya. Seluruh masyarakat harus merasakan hal itu, ya. Nih, masalah misalnya aksesnya tidak ada segala macam, itu kita harus protes, baik dengan menggunakan, apalagi sekarang sudah ada Gojek dan lain sebagainya yang sifatnya memang menggunakan IT, ya, itu merupakan suatu hal yang harus diperlukan, begitulah ya. Karena bagaimanapun pula alternatif moda ini memberikan hal yang bagus. Contohnya, saya pulang dari Copenhagen di Jerman, ya, pulang karena kebetulan dulu tuh ada menggunakan AirAsia, ya. Jadi saya stop by-nya adalah di Singapura. Kenapa saya stop by di Singapura lepas dari teman-teman? Karena dari Singapura ada langsung ke Bandara Hussein. Ya. Dan kebetulan waktu itu sedang dibangun berat-beratnya, tingkat kemacetan sampai Bandung Jakarta itu ditempuh dalam 6 jam, rata-rata 6 jam, 7 jam. Tapi kalau melalui flight langsung Singapura Lanuhusan Sesta Negara, itu adalah hal yang terbaik, lebih cepat, dan yang kedua adalah aksesnya sudah ada. Nah, ada pilihan, ya. Pas sampai di Bandara Hussein itu dari Singapura, itu kan selalu ditawarkan taksi. Saya tinggal di daerah Cigadung, itu sampai dengan 175. Kata saya, saya mau pakai jurusan yang Sadang Serang, pasar di sana, ya. Dan itu melalui komplek rumah saya di daerah Tubagus Ismail di sana. Nah, pakai itu hanya kurang lebih 300 perak menggunakan angkutan umum. Nah, masalahnya kenapa? Karena kan saya bawa 2 koper. Nah, jadi bayarnya jangan 1 dong. Jadi total itu hanya berapa? Kurang lebih sekitar 3.000 sama 3.000, 6.000 perak. Nyampe ke rumah dari Lanu Sulaiman. Nah, alternatif ini memberikan hal yang menarik. Lebih lagi dengan pembangunan yang sifatnya memang mempercepat dari proses perpindahan itu. Itu salah satu fungsi kita di dalam pendahuluan itu menyampaikan. Ya. Dapat dari mana? Banyak sekarang resource-nya. Ya. Nah, mudah-mudahan dari teman ini, dari 6 grup ini, memberikan akses tentang masalah sebaik mungkin. Ya. Dari bandara-bandara yang menjadi yang flyover yang dibahas di dalam dana dari Jepang itu. Ya. Karena ini akan memberikan hal yang positif. Oke. Bisa dinaikkan yang sheet berikutnya, Cindy. Oke, terus datang belakang. Oke, terus naik ke atas terus. Oke, stop. Nah, tujuan dan sasaran ini akan sangat menarik ya. Kalau memang flyover itu menghubungkan, sekali lagi, kalau flyover itu menghubungkan dari suatu bangkitan-bangkitan atau sebagai suatu daerah-daerah pusat-pusat destinasi yang memberikan aspek yang sangat positif. Ya, contohnya ada sangat menarik, saking terkenalnya mall tersebut, bukan mall sih, toko sebetulnya ya, di Bandung, adanya di Kota Baru Parahyangan. Ada tahu mall besar di situ? Halo, siapa yang dari daerah Padalarang? Ada enggak? Saya, Pak. Nah, oke. Hana, di Kota Baru Padalarang itu ada mall yang keren. Apaan?
IKEA, Pak. That's good. IKEA. Kalau Anda tahu, jembatan yang langsung di tol menuju IKEA itu dibiayai 90% oleh IKEA. Ya. Wah, IKEA itu isinya apa sih, Han? Halo, Hana. Isinya furnitur, Pak. Selain furnitur apa lagi? Tempat makan, Pak. Oke. Nah, kalau berbicara furnitur segala macam itu sipil banget ya. Nah, Anda RPL ini diharapkan pernahlah datang ke IKEA. Ngomong-ngomong, tiketnya harus daftar dulu atau enggak ke IKEA, Han? Atau langsung aja? Enggak, Pak, langsung masuk, tapi harus booster vaksin. Oke, harus booster ya. Oke, baiklah ya. Nah, di IKEA itu bukan masalah buatan Swedia-nya, tapi ada ide-ide kecil yang memang sebetulnya kita sebagai software engineers ya, contohnya misalnya merekayasa rumah kita dengan perabot-perabot sederhana dan lucu, harganya gila, bisa kita buat sendiri dengan kerja hobinya hari Minggu segala macam ya. Nah, kembali ke masalah kita flyover. Jadi ada ya flyover yang dibiayai 100% oleh pihak pengembang. Contohnya adalah Sumarekon di Bekasi. Ya, siapa yang di Bekasi di sini? Halo Bekasi. Siapa yang di Bekasi di sini? Di RPL? Tidak ada. Saya, Pak. Oke. Maldo, Anda tahu jembatan Sumarekon kan? Tahu, Pak. Oke. Itu dibiayai hampir 100%. Enggak 100% sih, 5% oleh Bapeda, oleh Pemda. Itu adalah pengembang Sumarekon. Yang notabene flyover itu dialihkan ke daerah-daerah yang memang sebetulnya pusat-pusat bangkitan-bangkitan hasil produksi Sumarekon itu sendiri. Ya, jadi lebih menarik kan, orang wah ini keren segala macam. Karena masyarakat itu adalah butuh suatu waktu, jadi padanannya adalah requirement-nya adalah waktu, jarak tempuh itu nggak jadi masalah. Mau 5 kilo, mau 7 kilo dari pusat kota, tapi jarak tempuhnya, setting time-nya bagus, itu akan menjadi sasaran ya di sini. Nah, pengembangan infrastruktur sipil yang disebut flyover ini menjadikan memang salah satu market value bagi pada investor sehingga ini akan menarik ya. Nah, sebentar lagi juga di Bandung ada ya. Kita tunggu bagaimana pengembangannya ya karena kita punya kereta cepat di Tegaluar dan kalau Anda sudah pergi ke Tegaluar ya, itu ada pointer yang sangat menarik di sana yang disebut sebagai Masjid Al-Jabar ya. Nah, sekarang ditutup dulu karena menghadapi Ramadan. Itu menjadi tim point. Nah, itu dengan Tegaluar berjarak kurang lebih sekitar 1 kilo lah gitulah ya. Tapi baik ke arah Kabupaten Bandung maupun ke arah Kota Bandung itu sama sekali belum ada kegiatan-kegiatan yang menyolok. Kecuali resort di sana yang disebut sebagai Sumarekon ini belum memberikan suatu hal yang menarik. Tapi saya yakin 2-3 tahun lagi ini menjadikan suatu pusat bangkitan baru sebagai new town ya. City tour-nya di Kota Bandung itu di bagian timur ya, itu membuat pusat bangkitan baru. Apalagi dengan kereta cepat yang hanya 40 menit dari Jakarta, khususnya dari Halim Perdana Kusuma, ini akan memberikan hal yang menarik. Nah, padahal kalau Anda tahu, Gede Bage yang dikembangkan oleh Sumarekon itu ada sedikit masalah sebetulnya, bukan sedikit sih, karena saya katakan sedikit karena memang bisa diakali secara teknologi, civil engineering teknologi, ya. Nah, ini memberikan hal yang menarik. Nah, sehingga wujud-wujud flyover itu bisa aja dibiayai oleh pihak swasta maupun sifatnya oleh Pemda dengan persyaratan tadi. Kita membuat suatu executive summary yang menarik sehingga banyak nanti pihak-pihak swasta menarik, oh ini daerah pengembangan baru dan sebagainya. Ya, di situ. Jadi Anda harus memetakan di dalam laporan pendahuluan ini, terutama yang sasaran itu adalah memang satu dari sistem pengembangannya bagaimana dan sebagainya. Ya, di situ. Oke, yang berikutnya sesi nomor 3 kita lihat. Terus ke atas. Nah, kalau ruang lingkup permasalahan pekerjaan itu sebetulnya ini sudah berbau civil scope-nya di situ ya. Tapi ada hal yang menarik sebetulnya kalau kita berbicara flyover dari yang sudah itu, bahwa sebetulnya kita tidak saja sebagai civil engineer, sebagai team leader-nya, tapi ada orang-orang lain yang disebut environmentalist itu memang lebih banyak bergiat tentang masalah istilah bahasa mereka itu adalah ada RPL dan RTL-nya gitu lah ya.
Jadi ada dampak sosial, adanya dampak environment terhadap pembangunan di sini. Ya tentunya ini menjadikan suatu kajian di luar, sekali lagi kajian di luar civil engineering. Atau disebut sebagai pengembangan land use-nya, tata guna lahannya. Nah ini akan sangat berpengaruh terhadap koridornya. Ya. Nah contohnya misalnya, koridor Pasupati, ya flyover Pasupati itu adalah memang sudah dicanangkan sejak zaman Belanda. Nah, permasalahannya sekarang, apakah okupansi di bawah flyover itu, siapa di situ penanggung jawabnya? Tentunya pihak Pemda. Nah, sekarang sampai sudah hampir 10 tahun ya berdirinya flyover Pasupati, apakah Anda melihat kegiatan-kegiatan di bawah flyover Pasupati selain ada band jadul-jadul itu ya, yang menempati bel-bel di situ. Artinya bentuk band di situ ada hiburan segala macam, tapi sifatnya ya memang sukarela begitulah ya. Padahal ini sedikit sombong sekali, di kota-kota besar di dunia itu dimanfaatkan sebagai public works di situ ya. Itu biasanya adalah untuk toko souvenir sangat bagus sekali ya, atau kegiatan-kegiatan sosial ya dan lain sebagainya. Ini kita bisa rekayasa. Nah, hanya memang tempatnya saja sebetulnya yang harus rada sedikit mencengangkan. Misalnya flyover yang di Cikapayang misalnya ya, jangan hanya band itu. Apakah di luar contoh misalnya di Paris lah yang saya tahu ya, itu sebetulnya bukan ditempati oleh 2 dan 3 orang, tapi sederet misalnya kayak simfoni yang sifatnya memang bukan sedikitnya kelihatan dadakan, ada 5 pemain biolanya, performanya sangat bagus, ya. Dapat izin legalitasnya, karena bagaimanapun pula yang disebut sebagai dadakan itu kan sifatnya tidak profesional, tapi ini benar-benar violin dan sebagainya betul-betul sangat profesional, termasuk pianonya juga ada. Nah, yang berkunjung di sana, sekali lagi, itu memang harus di dalam koridor itu, artinya harus di bawah jembatan Pasupatinya, tidak boleh mengganggu lalu lintas. Nah, masalahnya di kita adalah kerumunan-kerumunan tersebut mengganggu lalu lintas. Contohnya misalnya ya, para pedagang, aktivis-aktivis itu misalnya menyebarkan isu yang hoax yang memang tidak bagus. Kalau enggak pengamen-pengamennya mengganggu antara hijau dan merah itu kan total hanya sekitar 3 menit ya, pergantian dari satu lajur ke lajur lainnya. Nah, masalahnya di situ sebetulnya. Ini pun sebetulnya harus Anda elaborasi apa yang disebut sebagai ruang lingkup pekerjaan Anda sehingga Anda tidak miss ya. Artinya Anda memang berperan di situ. Ini yang harus kita lakukan secara bersama gitu lah ya. Oke. Next berikutnya. Wah, kok saya jadi berubah begini ya? Yang Aldilan ya, Pak ini kok malah nenteng di saya. Dibesarkan lagi bisa? Bentar. Tidak kok ini yang berubah ya, yang jadi kecil ya. Oke, sebentar, ini ada masalah juga nih. Bentar ya. Oke. Di yang sini dimatikan saja, biar saya screen-nya dari saya, kayaknya udah bisa nih sekarang.
Hmm. Wah, ini harus dibenerin dulu nih sebentar nih. Oke, acak-acakan begini nih. Oh. Sebentar ya. Udah jam 8 nih. Kita break dulu ya, 15 menit sebentar ya, sambil memperbaiki ini. Kita break dulu ya. Ya, Pak. Baik, Pak.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya sudah terlihat belum? Belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oh, sebentar. Sebentar ya. Sekali lagi nih. Salah. Ada ya? Halo? Terlihat ya? Lihat, Pak. Oke. Nah, tadi udah baru sampai kepada tujuan yang sasaran, yang jelas memang tujuan di sini harusnya ditambahkan tentang masalah ada pointer-pointer atau destinasi lain dengan melalui flyover kita memberikan hal yang sangat bagus ya. Nah, contohnya yang tugas itu ada beberapa daerah misalnya stasiun, pusat-pusat di kota dan sebagainya. Ini harus disampaikan di situ karena ini memberikan nilai tambah yang sangat valuable ya, sangat berharga sekali. Karena bagaimanapun pula ini akan memberikan ciri khas tersendiri dengan flyover kita. Ruang lingkup juga sudah. Nah, kalau metodologi itu sangat benar sifatnya teknis ya. Ini juga sama. Yang ingin saya katakan masalah ini. Nah, ini nanti dibaca sedikit saja sebetulnya tentang masalah ini karena memang seperti saya katakan tadi pertanyaan di awal, apakah ada nggak jalan selain jalan tol akses bandara itu menggunakan jalan kolektor atau istilahnya jalan lokalnya gitu lah ya, bisa dilakukan. Bahkan harus difasilitasi baik R2 maupun R4 di situ ya. Bentar sini. Nah, jangan lupa juga ini yang sangat penting sebetulnya karena sampai sekarang keraguan daripada investor itu adalah tentang dari sisi legalitas ya. Legalitas artinya tentang masalah lahan yang akan dibangun dan sebagainya itu tidak terlepas daripada bagaimana bentuk daripada flyover-nya di situ. Berapa lahan yang harus dibebaskan dan sebagainya. Sehingga ada ketetapan lain bahwa kalau menyangkut tentang masalah land akuisisi ya, daerah-daerah yang memang terbangun di situ itu bukan tanggung jawab daripada investor. Artinya tanggung jawab dari Pemda. Ini sebagai kontribusi lain yang sifatnya in kind, artinya dinilai harganya dan itu yang saya katakan tadi, walaupun sebetulnya IKEA itu yang membiayai jembatan di Padalarang, tapi pada dasarnya dia pun sebetulnya Pemda, walaupun hanya sedikit gitulah. Tapi lahan-lahan yang di sebelahnya itu adalah yang membebaskan Pemda. Dalam ini ada Kabupaten Bandung Barat. Ya, gitu. Dan artinya juga memang sebetulnya tidak selamanya sekarang agak sedikit jarang 100%, tapi di dalam pembebasan lahan itu dimasukkan dalam nilai proyeknya sebagai bentuk in-kind atau subtimasi dari apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap proyek pembangunan ini. Nah, ini tidak lain tidak bukan adalah adanya pembagian dari segi APBD-nya, anggaran pembangunan daerahnya, ya APBD-nya. Ya. Karena bagaimanapun pula, ini bisa dicanangkan. Nah, sekarang jadi masuk akal sebetulnya. Kalau proyek-proyek, ya, kalau proyek-proyek pemerintah tidak muncul di dalam anggaran, nah ini rada-rada aneh. Artinya di sini akan melanggar tata ruang begitu. Karena dicanangkan sebetulnya dari APBD itu sendiri pembangunan flyover berapa yang harus diberikan dan sebagainya. Sehingga di sini jelas bahwa sebetulnya legalitas itu sangat membantu dari pihak pemangku daerah, arti dalam ini adalah baik adalah bupati, gubernur maupun daripada Kementerian Pusat di Jakarta, PUPR dalam hal ini bisa menambahkan uangnya dari mana? Ya dari kita setelah bayar pajak. Makanya sangat marah kalau kejadian pajak kemarin digunakan seperti itu, ya nyiksa orang, kerjanya cuman kayak begitu, ya. Jadi kita juga marah, ya termasuk kita Anda orang tua Anda itu membayar pajak, dikontribusiin sendiri, ya. Karena rasanya tidak mungkin membangun negara ini tanpa adanya pajak. Walaupun kontribusinya mungkin hanya 0 sekian persen dan sebagainya, tapi minimum nawaitunya, ya, dengan membayar pajak itu kan jadi bijak, ya. Oke,
Itu jadi aspek legalitas sangat penting. Ini untuk menarik dari sisi investor di sini, ya di situ. Oke, sama juga kebijakan nasional. Nah, kalau Anda biasanya petanya itu yang disajikan itu memang harus mempunyai legalitas daripada BPN-nya, Badan Pengelola Tanahnya. Ya. BPN di sini, pertanahan. Karena bagaimanapun pula ini akan memberikan suatu peluang kemungkinan dari pihak investor akan menanyakan apakah masalah land akuisisinya sudah masuk di dalam suatu undang-undang, ya di situ. Ya. Bahkan yang Sumarekon, yang Bekasi, ada lahannya terpakai kurang lebih sekitar tidak sampai 1 hektar sih. Tapi lahan-lahan itu sebagai koridor utama. Di dalam penataannya justru malah masukkan sebagai koridor utama untuk daerah kota barunya Sumarekon di situ. Ya, jadi semakin ikonnya ketahuan gitu. Kalau itu daerah Sumarekon itu daerah perumahan, daerah destinasi baru untuk misalnya pusat kuliner dan sebagainya. Ya, itu malah nilai value-nya di situ sebetulnya. Jadi mereka sebetulnya dihitung banget gitulah ya, dihitung banget tentang masalah untung ruginya pembebasan lahan yang notabene adalah sebagai jalan kepentingan publik sebagai di sini. Apakah ini bentuk baru dalam bidang CSR? Jadi CSR itu adalah rasa komunitas, R-nya itu adalah, jadi kalau bahasa Indonesia CSR itu adalah semacam bakti ulang dari investor kepada pemerintah, kepada rakyat setempat. Misalnya CSR yang sangat besar itu tahu sendirilah pasti di Papua ya, di sana di Freeport. Itu sampai berapa ratus miliar yang di sana ya. Jadi pihak negara sudah dikasih ya. Cuman masyarakat setempat ya. Contohnya adalah Tembagapura, kota Tembagapura segala macam. Lalu nanti dari pihak pemberi CSR di situ dalam hal ini adalah PT Freeport mengadakan evaluasi. Ya. Bahkan setahu saya, contohnya misalnya CSR yang dilakukan oleh PT Darajat ya di Garut itu terhadap masyarakat itu didirikan sebagai pusat-pusat pendidikan yang sifatnya memang antusias daripada masyarakat di situ. Ya. Destinasi baru yang dikelola oleh Pemda setempat, pusat wisata baru, tapi justru karena di situ adalah wilayah-wilayah di Darajat, di daerah Papandayan di situ, di daerah Garut di sana ya, Majalaya ke atas, ini akan memberikan hal yang sangat positif ya. Jadi CSR itu suatu kewajiban dari pengembang, dari pemangku adat, dari pengelola lahan ya, karena bersinggungan tentang masalah misalnya pengolahan energi dan sebagainya. Gitu ya. Lalu saya tidak mendengar kalau PT yang ada di daerah tambang emas di kita di Cikotok itu ya di daerah Banten itu CSR dilakukan. Jadi memang CSR itu ada yang sifatnya diumumkan ya, ada juga diberikan ada. Tapi yang jelas CSR itu setahu saya adalah ada permintaan dari masyarakat ya, ada permintaan dari masyarakat. Bahwa kita minta karena lahan dia dan sebagainya ya. Oke. Tatralog itu sebetulnya sudah merupakan dokumen resmi ya. Nah, apakah daerah-daerah yang ada? Karena ini sangat bagus ya. Tatralog di sini adalah mengetahui berapa sih konfigurasi daripada transportasi lokal yang ada di situ. Karena kita akan membuat satu garis yang disebut sebagai flyover di sini. Ini juga merupakan dokumen, ya artinya resmi gitu kan. Itu bagian dari tata guna lahan ya, perubahan dari sisi transportasi. Ini akan memberikan hal yang sangat positif ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sampai dengan RDTR-nya karena ini sudah menyangkut tentang masalah dari keilmuan di bidang sipil. Silakan. Stop sharing dulu, kita ke kelas dulu. Nah, jadi tadi ya, karena kita flyover, tentunya masalah yang paling krusial di situ ada tentang masalah rumijannya ya, ruang milik jalannya dan sebagainya, karena ini akan memberikan hal yang sangat-sangat dominan dari sisi penjualan aset kita yang mereka akan baca dalam bentuk sebagai executive summary ya.
Oke, ada pertanyaan dulu. Silakan. Ayo, kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta grup nomor 6, progresnya bagaimana nih? Silakan. Grup nomor 6. Penanggung jawabnya siapa dulu? Saya catat nih ya. Ayo, kelompok 6. Progresnya bagaimana? Terutama menyampaikan ala tim leadernya, pimpinannya. Silakan. Halo. Raihan bukan? Kelompok 6 hadir, Pak. Oh, Aliansa ketuanya, Sat. Yang nomor 6? Bukan Oh, ketuanya, tapi Nomor 6 jadi daerah mana ini? flyover Gebang di Cirebon, Pak. Oke, Gebang. Ayo Gebang. Siapa pimpinannya? Progresnya bagaimana? Bentar, Pak. Oke, silakan, sorry. Dibesarkan lagi sedikit. That's good. Jadi pekerjaannya sudah kami bagi-bagi dan yang pertama latar belakang tentunya sudah dibuat. Aliansa ketuanya sah ya? Ya, Pak. Ketuanya Aliansa ya? Ya boleh, Pak. Oke, yang Cirebon, yang Gebang ya? Ya. Terus ya? Oke, dan pembagiannya sudah ya? Pembagiannya sudah, Pak. Petanya jangan lupa Aliansa. Oh ya, petanya Belum. di bab yang lain, Pak. Nah, bagusnya di awal itu memang bertontonkan juga, sah ya. Jadi yang disebut flyover Gebang itu daerah mana? Tentunya kota Cirebon dulu Anda tampilkan di situ. Kota Cirebon di mana? Oh iya, Pak. Jawa Baratnya gitu ya. Ditempelkan aja di situ, jadi masalah. Ya. Baik, Pak. Oke. Terus dilanjutkan saja, Aliansa. Iya. Ini dari aspek perundang-undangannya, Pak. Sebentar, saya cut dulu. Cirebon yang beken ini apa sih di sana? Karena saya bukan orang Cirebon, Nah, tapi itu menurut justru saya malah kita harus nanya ke timnya ya. Jadi saya nanya ke Aliansa satu sama timnya. Jadi bukan hanya Aliansa. Ayo, Cirebonnya mana nih? Jalan dia Pantura. orang Cirebon. Halo? Oke, Halo. Erika, dia apa yang terkenal Cirebon dia? Jalan Panturanya mungkin, Pak. Oke.
Anda tahu Batik Trusmi? Oh iya tahu Pak. Ya, udah ketahuan. Nah, ini posisi yang Gebang itu di daerah mana? Ya. Jauh Pak, sekitar 1 jam dari kota Cirebon sih Pak. Oh, Gebangnya. Berarti ini udah Iya. di daerah Panturanya dong? Iya Pak, di Kabupaten Cirebonnya kalau di Gebang mah Pak. Oke, iya. Nah, justru malah nanti kita pun di dalam pendahuluannya kan dari luar kota gitu ya. Jadi harus tahu bahwa di Cirebon itu ya, go to Trusmi misalnya ya dan sebagainya. Nah, ini kan dengan melalui flyover ini sendiri kan memberikan suatu semacam predikat bahwa ini udah sampai Cirebon nih karena deket Trusmi dan sebagainya. Contohnya di jalan bentar. Pantura yang sekarang tuh apa? Ini yang baru di Subang itu, tol yang baru. Cisumdawu Pak. Bukan. Cipali, Pak. Cipali habis, Cirebon, Palimanan. Nah, sejak masuk Cirebon itu di Palimanan sudah ada 4 km to Trusmi misalnya ya, dan lain sebagainya. Nah, ini memberikan kesan bahwa sebetulnya di Cirebon ada juga pusat-pusat destinasi, belum lagi pusat kuliner ya. Karena kan Cirebon terkenal dengan nasi apanya lupa tuh. Nasi apa? Nasi jamblang, Pak. Nasi jamblangnya ya dan sebagainya. Lalu kemudian yang sangat unik ada kuningannya. Itu nanti exitnya di Ciperna ya. Karena ada ikan dan sebagainya. Nah, jadi memang ini hanya memberikan satu gambaran bahwa Anda melalui flyover Gebang itu bisa ke sana gitulah ya. Gitu. Jadi ini sebagai pendahuluan, ini membuat para investor akan sangat menarik. Jadi ada pusat-pusat destinasi, pusat-pusat kuliner, pusat kehiburan lain segala macamnya. Jadi menempatkan orang juga akan tahu ya. Ini salah satu strategi dari sisi marketingnya sebetulnya. Tapi kita dari infrastruktur tentunya memberikan support yang memang sangat bagus sehingga melancarkan lalu lintas. Itu aja sebetulnya ya. Nanti peta ditambahkan aliansa ya, karena bagaimanapun orang Gebang itu ternyata kan di luar kota Cirebon. Ya. Nah, kenapa sampai ada jauh di kota Cirebon? Satu misalnya kemacetan dengan pasarnya mungkin ya. Ada pasar di sana, pasar tumpah, jadi dan lain sebagainya ya. Itu harus agak jelas gitu ya. Oke, dilanjutkan Aliansa sampai mana tadi bahasannya? Tadi sampai di atas ya. Ya. Nah, ini pertanyaan, Pak. Oke. Nah, ini yang depan ini petanya itu harusnya di depan juga ya. Nanti Anda bisa di copy paste, kalau enggak misalnya Anda lebih canggih lagi pakai googling aja Alinsah ya, menyuruh timnya. Ya, jadi jangan melihat dari ada yang ada, tapi mungkin ada nanti ada warnanya, tampilkan di situ ada batik Trusminya di mana dan sebagainya gitulah ya. Walaupun ini posisinya ada di Pantura ya. Baik, Pak. Oke. Sampai situ? It's good. Selanjutnya masalah lalu lintas yang ada di sekitar flyovernya. Oke. Ada pelabuhan dan tempat mancing apa ya di dekat daerah tersebut, karena di lokasi tersebut juga dekat dengan sungai dan laut, Pak. Jadi banyak kolam pemancingan. Oh, di sana itu ya? Iya. Oke. Sip. Ini posisi di jalan arteri atau di apa? Jalan kabupatennya? Jalan arteri, Pak. Oh, jalan arteri nasional ya. Nah, kalau udah mencanangkan di jalan arteri nasional, karena memang ini adalah tanggung jawab pusat. Tapi bagi investor tidak menjadi masalah. Jadi memang harus dilihat ya kemungkinan-kemungkinan lainnya gitulah ya. Artinya ketertarikan dari pihak investor dengan membaca executive summary ini memberikan kesan akan lain gitulah ya di sini. Karena mungkin di jalan arteri ini akan dibangun hotel misalnya dan lain sebagainya. Ini memberikan juga nilai tambah ya. Karena sebetulnya kalau di dalam perencanaan desain, arteri dengan jalan tol itu 11-12 lah di dalam desainnya itu. Jadi masing-masing high speed
Hanya bedanya kalau di jalan tol itu memang di daerah rural, perkampungan yang sepi-sepi aja. Tapi kalau arteri itu selalu daerah urban, justru malah low speed di situ, ya itu. Itu bedanya itu saja sebetulnya. Tapi analisis, desain dan sebagainya itu lebih mirip kepada jalan tol, arteri ya, nasional. Jadi tidak boleh motong begitu saja. Persimpangan zebra cross tidak boleh diadakan di jalan arteri, harus menggunakan GPO. Oke, lanjutkan. Nah, ini gambaran umum wilayahnya, Pak. Koordinatnya, terus batas administrasinya, That's good. curah hujannya, dan daerah dan kelurahan yang ada di sekitar flyovernya. Selanjutnya juga dari aspek penduduknya, jumlah penduduknya. Stop dulu sebentar. Naik sedikit. Turun dikit. Oh. Oke. Ini agak sedikit koreksi sedikit Aliansa. Sesuai dengan data kependudukan terbaru ya, terupdate yang sesudah diberikan oleh Dinas Kependudukan Sipil Kota Cirebon per 30 April 2013. Ini 10 tahun yang lalu mah jadul juragan. Ya. Nah, hal kayak begini harus kita update itu. Mungkin sekarang udah mencapai 3,5 kemungkinan atau 3,2, 3,1. Nah, kita harus peka terhadap kayak demikian Aliansa ya. 30 April 2013 berarti kan 10 tahun yang lalu ya. Padahal kita Cirebon termasuk yang sangat ketat dari sisi keluarga bencana atau bagaimana. Tapi intinya sebetulnya tidak 2,9 juta. Mungkin sekarang sudah 3,3, 3,4. Nah, updating daripada data ini adalah tugas bukan Anda, tapi memberikan kepada tim lain, gitulah ya. Artinya di masa kependudukan. Karena untuk pengembangan kewilayahan dengan 10 tahun itu udah sangat jadul, sangat jadul. Bahkan dari sisi jalan itu adalah terutama tentang masalah lintas harian rata tidak boleh lebih dari 3 tahun. Ya, pasti akan berubah itu. Ya, terang dia ini lagi ya itu. Baik Pak. Oke, silakan. Nah ini dari aspek kebudayaannya juga kan tadi tentang batik dan pariwisatanya Pak di Cirebon ada apa aja. Betul. Selanjutnya ini tentang karakteristik wilayah mikronya. Terus ada juga ini yang dibahas yang Cirebonnya atau Kabupaten Cirebonnya? Sejauh ini mencakup Cirebon, kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Itu yang saya inginkan ya. Jadi sekarang hal baru misalnya yang setahu Anda di Cirebon ada apa? Dari sisi pendidikan misalnya. Di samping tadi ada pusat kuliner, kedua pusat kerajinan, handicraft yang sangat kreatif gitulah. Apa ada lagi misalnya yang keren di pendidikan misalnya di Cirebon? Setahu Aliansa ada nggak? Kurang tahu Pak. Wah, tugas ketuanya cari yang bagus apa? Ya, saya juga kata footnote-nya. Di sana ada ITB loh, Institut Teknologi Bandung, jurusannya tentang masalah kelautan, ilmu kelautan. Nah ini kan jadi teman-teman di sana tidak perlu lagi ke ITB. Di Cirebon ada ITB loh, Institut Teknologi Bandung, ya. Ininya ada teknik kelautan, ya di situ. Nah hal-hal semacam ini menjadi pusat-pusat poin terbaru. Mungkin Unpad juga akan berlari ke sana, ya, dengan jurusan mungkin after pasca panen misalnya, ya, karena pengempakannya udang di Cirebon itu kurang bagus dan sebagainya. Jadi muncul di sana juga Unpad mungkin ke depan, ya, bidangnya apa? Pasca panen misalnya di bawah jurusan pertanian atau pasca production misalnya, sama di bawah pertanian juga dan lain sebagainya, ya. Dan jadi poin-poin itu juga harus dimasukkan ya, apalagi misalnya ada sekolah bagus di sana, ITB dan sebagainya, ini memberikan nilai tambah sebetulnya ya dari flyover Anda sehingga oh benar ya di sini ada bagus begitu ya. Ini sebagai pusat destinasi baru khususnya dari sisi pendidikan misalnya gitu ya. Baik Pak.
Oke. Selanjutnya terkait dampak pembangunannya dari kapasitas jalan sebelum adanya flyover dibandingkan dengan kapasitas setelah dibangunnya flyover. Tahunnya udah diperiksa belum? Baik Pak. Tahunnya Aliansyah. Coba Ya, lihat. tahunnya ya, dari 2005 sampai 2025 Pak, berdasarkan data yang dari JIKA Pak. Oke, 2025 sampai Dari 2005 sampai 2025 Pak. terlampau jadul. Ya. Oh ya. Tebusan Anda itu ada minimum ada 2015. Ya. Gampang aja, nanti itu ya diomit aja itu. Nanti di rewrite kembali, yang JK itu sudah nggak benar. Oh ya Pak. 25 itu udah nggak kayak segitu, karena dia milihnya itu berdasarkan tren daripada tahun. Ya. Itu sebetulnya yang harus kita update itu semacam itu. Bisa dimengerti ya? Baik Pak. Oke. Selanjutnya dari aspek prasarana sekitar, jaringan jalan, jaringan drainase, air bersih, listrik, persampahan, sanitasi, telekomunikasi. Nah, saya juga sudah temukan Pak peta terkait jaringannya, nanti tinggal dimasukin ke sini Pak. Bagus. Selanjutnya ada sarana apa saja yang ada di sekitar flyover Gebang, ada SMK, SMP, SD hingga TK. Kesehatannya, sarana kesehatannya juga ada di sekitar 100 meter sebelum flyover, ada sarana kesehatan yaitu rumah sakit. Lalu ada sarana peribadatan sekitar flyover yang kemungkinan akan terdampak juga. Lalu nantinya di sekitar flyover juga akan dilakukan pengujian kebisingan, lalu juga kualitas udara, apakah sudah masuk ke masih masuk ke di bawah standar baku atau sudah melampauinya. Lalu ada kualitas airnya, mengingat si flyover Gebangnya itu dekat dengan sungai, jadi harus kualitas airnya juga perlu diuji sesuai dengan standar yang berlaku. Lalu aspek biologis dan masyarakat sekitarnya tentang penyakit dan keresahan masyarakat, bukan hanya kesehatan fisiknya juga, kesehatan mental masyarakatnya juga harus perlu diperhatikan. Ya. Selanjutnya dampak terhadap komponen kegiatannya dari prakonstruksi, konstruksi hingga pasca konstruksinya bagaimana. Selanjutnya masuk ke aspek perancangannya Pak, perancangan flyovernya bagaimana. Ya, ini lokasinya. Ini potongan melintangnya. Ya. Lalu elemen-elemen yang ada di flyovernya. Mungkin sampai sejauh ini Pak, progresnya apa dari kelompok kami. Baik. Nah, jadi memang tadi kalau ini juga buat yang lain, tolong diperhatikan satu adalah memang tadi ya, updating, karena JK itu 10 tahun yang lalu, ya. Jadi Anda jangan percaya begitu saja dengan JK, ya. Pada waktu itu memang benar. Nah, kita tugasnya adalah memang untuk melengkapi dari sisi keabsahan kalau nanti ke depan Anda misalnya ada yang namanya duplicating bridge misalnya, jadi duplikasi jembatan yang namanya jembatan di Gebang di sini, mungkin karena sudah sangat padat sekali sehingga perlu menganalisis apakah masih layak atau tidak, ya jembatan Gebang ini sudah 10 tahun yang lalu nih. Nah mungkin ada perencanaan ke depan itu sebagai duplikasi jembatan Gebang. Nah tentunya hal-hal ini yang harus diperhatikan. Jadi update itu akan sangat menentukan keberhasilan dari suatu flyover. Ya itu harus tolong diperhatikan di timnya Aliansyah ya. Jadi update jangan lebih dari
terutama hal-hal yang bersifat bergerak ya, jumlah penduduk, lintas harian rata-rata, dan lain sebagainya. Nah, yang relatif tetap sebetulnya, walaupun akan berubah, tapi pada dasarnya sifat-sifat geoteknik. Kalau CBR di daerah situ misalnya katakan 4% hasil penyelidikan pada 10 tahun yang lalu, nah sekarang tidak mungkin akan menjadi berapa. Bahkan mungkin karena ada perubahan global change, perubahan itu bisa berubah total. Tapi yang jelas unsur-unsur geoteknik itu relatif tidak berubah. Ya. Justru malah unsur-unsur transportasi, ya, moda-moda segala macamnya itu akan sangat berubah. Ya. Nah, karena 1 kilometer, 10 kilometer sebelum Gebang dan 10 kilometer setelah Gebang itu kan pusat-pusat kegiatan baru, misalnya ada pabrik dan sebagainya, itu yang harus diperhatikan. Ya. Nah, jadi ke depan nanti kalau Anda ada pekerjaan misalnya duplikasi flyover Gebang, itu sudah punya prediksinya. Wah, daripada kita membuat misalnya 3 lajur, udah cukup 4 saja misalnya ya. Jadi 2 lajur ya untuk 2 jalur ya, 2 jalur 4 lajur misalnya ya, cukup. Jadi sama seperti yang existing lama. Nah, tapi misalnya pengembangan lain karena ada muatan bagus juga. Nah, di pendahuluan jangan lupa nanti teman-teman di Aliansa ini sendiri. Ini ada wacana ya, antara Kabupaten Cirebon sama Kota Cirebon itu misah dari Kabupaten Cirebon. Jadi kota tersendiri dia, semacam kota administratif. Ya. Nah, sehingga ini akan menyebabkan juga maraknya daripada sisi transportasi. Nah, ini tolong diperhatikan ke depannya seperti apa. Jadi memang sangat peka sekali kalau kita berbicara flyover, berarti pertemuan lalu lintasnya. Ya, itu harus diperhatikan banget. Oke. Terima kasih Aliansa progresnya. Jadi Anda perlu mengupdate aja dari data-data tadi ya. Kalau infrastruktur mungkin existing nggak jadi masalah, tapi memang pengembangan di sekitar daripada Gebang ini yang menyebabkan kenapa kita harus melihat apa gunanya kita menganalisis daripada dengan cara membuat eksekutif dari sistem lama. Ke depan bisa aja jadi misalnya duplikating. Contohnya misalnya yang saya sekarang kerjakan adalah duplikasi jembatan Haida ya di Kota Dili di Sungai Komoro di sana ya, Nunjau di sana. Tadi malam kita mengadakan meeting melalui daring dari jam 8 sampai jam setengah 11 jam 11 tepatnya ya. Jadi memang hal-hal semacam ini bukan merupakan hal yang mengcopy paste dari si engineering-nya, belum tentu ya. Kalau kemarin misalnya 10 tahun yang lalu menggunakan di Gebang itu menggunakan misalnya K300, sekarang karena semakin berkembang industrinya juga semakin berkembang, kurang kalau menggunakan 300 untuk betonnya, tapi menggunakan misalnya K3,5 dan sebagainya ya. Policy ini tidak terlepas dari kemampuan kita meresource kembali ya, karena ada yang namanya duplikasi jembatan. Itu sering dilakukan ya. Jangan jauh-jauh lah. Yang tiap hari saudara lalui melalui Jalan Ciwaruga, pas turunan itu ada jembatan. Itu jembatan jadi cuma 1 lajur. Lebarnya kurang lebih 3 meter. Nah, sekarang kan udah duplikasi, tidak ada mediannya. Padahal sebetulnya perencanaan ada mediannya di situ ya. Dengan masing-masing adalah 3,5. Nah, hal ini akan memberikan hal yang positif bagi kita sebagai user ya, gitu. Jadi tolong diperhatikan masalah itu. Oke, terima kasih Aliansa. Oke, sebagai gambaran terakhir saya minta kelompok nomor 4. Halo nomor 4. Ya, Pak. Oke. Nomor 4 siapa penanggung jawabnya? Hana? Iya. Oke. Jadi, Pergeser. Oh, Iqmal sama Iqmal. ya, nanti dijelaskan per bagiannya, Pak. Oke, silakan. Progresnya silakan dilihat dulu sama teman-temannya. Nah, kalau karena ini yang terakhir, tentunya nanti menyimak dari hasil yang ada ya. Silakan, Iqmal, apa yang sudah disampaikan progresnya? Bentar, Pak. Makasih, Hana. Iya, Pak. Untuk Kang Iqmal boleh dijelaskan di bab 1 itu tentang apa? Anda daerahnya mana? Nagreg? Nagreg, Pak. Oke, bagus. Silakan.
Jadi permasalahan utama dari flyover Nagrek ini karena adanya perlintasan jalan kereta api Pak, sama halnya dengan kurang lebih flyover yang Kiara Condong ya kalau di Bandung. Oleh sebab itu jadi sering ada penumpukan kendaraan setiap ada kereta yang melintas di jalan tersebut. Itu dari data jika setiap kereta yang melintas itu bisa menimbulkan penumpukan kendaraan hampir kurang lebih sekitar 400 meter dari titik perlintasan kereta api. Nah, maka dari itu dari pemerintah mencanangkan pembangunan flyover di Jalan Raya Nagrek ini. Selanjutnya mungkin ke bagian tujuan dan sasaran, itu ada 3 tujuan dan sasaran kami. Yang pertama itu mengidentifikasi kebijakan tata ruang, tata guna lahan, serta perencanaan terkait dengan wilayah studi ini. Kemudian kami juga mengidentifikasi kondisi lingkungan, sarana prasarana, utilitas, tata guna lahan, sosial ekonomi, dan juga budaya di sekitar lokasi pembangunan flyover ini. Kemudian yang ketiga, itu kami nantinya akan mengevaluasi dampak pembangunan tol Nagrek terhadap infrastruktur di sekitar pembangunan flyover. Nah, kemudian masuk ke ruang lingkup pekerjaan, itu ada tahap persiapan, kemudian pengumpulan data. Setelah data diperoleh, kami mengolah data, kemudian menganalisis mengenai evaluasi dampak pembangunan tol. Kemudian yang terakhir nanti inputnya yaitu laporan summary eksekutif ini. Kemudian adapun metodologi dari mulai tahap persiapan, kemudian pengumpulan data. Setelah itu kami pilah dulu data mana saja yang penting untuk dimasukkan ke eksekutif summary ini. Kemudian tahap analisis, menganalisis mengenai dampak terhadap lingkungan, dampak pembangunan tol Nagrek ini. Kemudian yang terakhir hasil akhir yaitu eksekutif summary. Untuk bab 2 boleh dijelaskan oleh Haikal. Ya baik, untuk bab 2 itu tentang tinjauan kebijakan dan kajian studi terkait flyover Nagrek. Untuk yang pertama itu dari rencana jaringan transportasinya, mana di sini dijelaskan kalau di sekitar wilayah Nagrek itu ada rencana pembangunan juga berupa infrastruktur, ada jalan tol Cileunyi Sumedang Dauan atau Cisumdau, terus ada Cileunyi Nagrek Ciamis Banjar, kemudian juga ada peningkatan jalur ganda koridor Ranca Ekek, Calengka, kemudian ada pembangunan jalan flyover Nagrek itu sendiri bahasannya. Kemudian untuk yang terakhir ada pengembangan fasilitas pengelolaan sampah. Kemudian rencana dari pembangunan tersebut itu utamanya agar memberikan dampak kepada UMKM agar lebih maju lagi perekonomian di sekitar Nagrek. Selanjutnya itu ada rencana detail tata ruang wilayah Kecamatan Nagrek, di mana untuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung tahun 2016 sampai 2036. Sebentar deh, Dava. Tahun berapa itu ada TR-nya? Ini 2016 sampai 2036 Pak ininya rencana. Oke. Nah, dari Dava ketahui di lapangan ya. Di situ ada yang baru tuh. Pusat-pusatnya di sekitar yang menuju Cicalengka itu ada misalnya Bandar Sudah atau Darmaga atau Dramaga tuh ya. Nah, jadi Anda nanti jangan salah dari sisi
Jadi seolah-olah kita bagi teman-teman semua RPL, itu tuh akan membuat duplikasi jembatannya di double flyover di situ, ya. Nah ini akan sangat bagus sehingga nanti Anda coba nanti diulang kembali tentang masalah terutama berbicara dari sisi lintas harian rata-ratanya, ya. Nah keputusannya adalah sudah tidak mencukupi lagi karena pengembangan wilayah. Maksud saya ada menekankan setelah jadinya flyover Nagrek ada ini baru kan aktivitas baru sepanjang Cicalengka Rancaekek. Di situ banyak sekali pertemuan-pertemuan misalnya ada restoran Sunda, ada restoran apa segala macam, pusat-pusat dan sebagainya. Nah, ini akan menambah nanti ya. Saya sendiri sekarang kalau melalui Nagrek flyover di situ sudah sedikit tidak nyaman. Ya. Kenapa? Karena selalu bersaing dengan truk-truk besar, jadi nyiap agak susah. Padahal dulu tuh enak, kalau siap tuh kan langsung di kiri segala macam, ya. Habis ini aja misalnya di kanan itu, mereka langsung ke kiri. Nah sekarang mereka sudah mulai nakal truk-truk besar itu, ya. Itu sebetulnya. Nah ini akan memberikan hal yang sangat menarik, misalnya kalau dilengkapi dengan pusat kajian baru, terutama benar nggak sekarang LHR yang sekarang dengan yang dulu gitulah, yang dihasilkan oleh JIK, ya. Baik, Pak. Oke, lanjutkan ya. Oke. Di Kecamatan Nagrek ini merupakan salah satu wilayah yang termasuk di wilayah Kabupaten Bandung. Kemudian ada berdasarkan rencana tata ruang wilayah, di mana wilayah Kecamatan Nagrek kawasannya merupakan Bandung Selatan dan juga termasuk ke dalam pusat pelayanan lingkungan. Kemudian berfungsi juga sebagai pemukiman, pertanian, perkebunan, transport, kehutanan, konservasi, dan juga agroindustri. Kemudian termasuk juga ke kawasan wisata buatan dan juga kawasan rawan bencana puting beliung, cagar alam geologi, dan juga kawasan ternak. Slide bawah lagi, ini kemudian ada peta dari land use Kecamatan Nagrek, mulai dari RT RW. Nah, sebentar ya. Ini kan sampai hampir 20 tahun ya. Dan memang sebetulnya 20 tahun ini bukan tidak boleh dirubah ya. Jadi setiap 5 tahun DPRD itu akan membahas tentang masalah bagaimana pengembangan baru di daerah Nagrek ini, apakah misalnya daerah wisata segala macam. Nah, ini tidak lain tidak bukan tugas kita seolah-olah kita akan membuat sebagai second alignment untuk duplikasi daripada jembatan flyover sendiri. Ya, itu. Nah, kalau lebih bagus lagi misalnya kalau nanti grupnya DAFA ini yang existing sekarang, berarti kan udah yang dari dulu nih. Existing sekarang seperti apa? Apakah yang jadi terowongan atau yang mana yang dikategorikan sebagai flyover Nagrek ini? Yang jembatannya, Pak, yang sudah berdiri dari cukup lama 2010. Yang dari arah Tasikmalaya itu ya, yang membuat belokan ya? Yang Cagak itu, Pak. Ya betul, yang Cagak ya. Yang dari Cagak arah dari bawah ke atas gitu. Karena kalau submerge-nya atau yang di dalam tanahnya tadinya akan membuat terowongan ya. Mungkin dikategorikan sebagai underpass di situ ya, dikategorikan underpass. Tadinya sebetulnya memang dibuat terowongan, cuman satu biaya besar, teknologinya belum nyampe dan kebetulan saya pada waktu itu menjadi Kepala Satgas PUPR dengan Polban Bandung, ya di situ. Nah, ini sebetulnya flyover yang dikatakan DAFA itu kan banyak mengakomodir saudara-saudara kita yang di arah timur yang mau ke arah barat. Artinya yang mau ke Jawa Barat, apakah itu ke Bandung atau dan sebagainya, sehingga flyover yang terjadi itu adalah flyover yang arah dari arah Tasikmalaya, ya. Kecil-kecilnya itu apa arah yang Cagak itu ke depan ke atas ya, itu memfasilitasi yang di sana. Nah, ke depan coba Anda sedikit berhitung ya, yang arah dari arah Garut ya, yang arah flyover dari arah Garut itu kan memang nanti bersatu di atas itu memang elevated akhirnya, lalu bertemu nanti di pas dekat yang kereta api, jembatan kereta api itu yang sekarang rada diprotes karena banyak di situ jualan-jualan nongkrong, termasuk juga yang selfie di situ sehingga mengganggu untuk pengendara itu ya. Boleh-boleh saja. Nah, sebetulnya
Ini suatu kawasan baru dari sisi pengembangan, harusnya kecamatan atau Pemda Kabupaten Bandung atau mungkin Kabupaten Bandung ya, itu memfasilitasi ya, baik view maupun kebutuhan masyarakat ya. Jangan meniru seperti di puncak. Berilah suatu rest area yang lebih terkoordinir dan tidak kemana-mana. Di situ aja. Ambil satu view yang menarik di daerah mana. Ya, bisa melihat kereta apinya, bisa melihat terowongannya, yang macam artikulasi terowongannya dan sebagainya. Nah, ini tugas pemerintah. Jadi memang seperti di riung gunung di daerah puncak itu tidak boleh kiri kanan itu ada pedagang, tidak boleh sebetulnya. Itu daerah rumija, ruang milik jalan. Apa yang seharusnya dilakukan adalah Pemda membuat suatu rest area, lalu mengkoordinir keseluruhan kegiatan tersebut di mana misalnya. Ya. Karena kalau boleh jujur, yang namanya restoran Rindu Alam secara RDTR itu melanggar aturan, ya, melanggar aturan. Hanya kebetulan yang punyanya itu adalah bintang 3 dan mantan, sekali lagi mantan yang punyanya Siliwangi, ya pada takutlah Pemdanya, ya dan sebagainya di situ. Nah, sebetulnya Rindu Alam itu udah merusak suasana di situ ya. Ada yang tahu Rindu Alam di mana posisinya? Restoran Rindu Alam di puncak posisinya di mana? Kalau dari Bandung sebelah kiri, ya. Kalau arah dari Bogor itu sebelah kanan. Nah, ini sudah sangat mengganggu tata ruang, ya. Sudah sangat mengganggu tata ruang. Dan dulu memang sudah ilegal kayak kan ya. Cuman jadi ownernya ya, jadi memang masih tepat seliro. Nah, hal semacam ini dari sisi tata ruang itu harus dihukum. Tidak boleh gitu, ya. Karena sebetulnya memang udah daerah padat dan sebagainya. Jadi, nah lalu kita implementasikan di Nagrek di sini adalah memberikan suatu daerah khusus yang disebut sebagai rest area, ya. Tempat berhenti aja udah di situ. Lalu di situ difasilitasi ada pedagang dan sebagainya, ya. Bisa sambil nongkrong, view dan sebagainya. Jadi di treatment jalan arteri itu yang namanya rest area itu seperti peristirahatan bagi seorang driver dan kedua bagi ngemilnya si penumpangnya sebetulnya, ya. Itu jadi tidak berceceran di mana-mana. Nah, ini akan menyebabkan speed-nya daripada pengguna user tidak terganggu, ya. Itu yang diharapkan. Jadi sebetulnya dengan adanya flyover Nagrek itu sendiri, waktu tempuh bertambah, ya. Speed-nya juga bertambah, karena itu sudah jalan arteri nasional loh, ya. Jadi pekerjaannya udah bukan lagi jalan provinsi, yang tanggung jawabnya itu ada Patimura. Nah, ini yang memberikan hal yang sangat positif ya bagi kita. Oke, dilanjutkan. Jadi pertanyaan nanti diupdate kalau memang ada yang, tapi ini kalau 1636 itu sudah memang sudah disahkan, sudah ketok palu. Tapi saya berikan informasi ke Anda, ini bukan merupakan suatu Alkitab yang tidak kita protes. Boleh ada kegiatan-kegiatan lain seperti yang disampaikan tadi oleh Haikal, barangkali ada bangkitan baru, ada pusat perkembangan baru. Nah, ini akan menambah input bahwa sebetulnya memang di situ dengan keadaan seperti sekarang, jadinya ada sampai 6 lajur gitulah ya. 6 lajur, 1 jalur. Karena kalau yang arah dari Bandung itu harus melalui Cagak yang keluar gitu, tidak boleh melakukan flyover. Betul kan, Dava ya? Iya, Pak. Jadi yang arah dari timur yang boleh menggunakan flyover itu. Nah, Ya, justru malah nanti ini kan menjadi masalah itu untuk kendaraan-kendaraan berat yang tonase tinggi seperti double clearer dan sebagainya. Karena nyorosot di situ gitulah. Ya walaupun sebetulnya tidak sampai 8%, itu hanya 5656 sehingga pas habis flyover menuju ke terowongan itu terowongan artifisial itu memang kecepatannya berendah dia ya di situ. Tapi tugas kita ada seolah-olah kita membangun sebagai duplikasi daripada flyover. Sehingga kajiannya sama seperti ini, hanya barangkali update dari sisi datanya. Ya, itu kelihatannya Dava ya. Iya, Pak. Silakan dilanjut sampai di mana progresnya. Kemudian selanjutnya ada studi terkait flyover Nagrek juga di sini. Terletak di sekitar ketinggian 850 meter di permukaan laut. Kemudian kondisi jalan existing-nya merupakan jalan 2 lajur dengan perkerasan jalan aspal.
Kemudian pemanfaatan lahan pinggiran dikembangkan dengan kawasan pemukiman dan bangunan komersial. Ada ininya nggak? Ada fotonya nggak? Sementara ini Pak baru peta lokasi flyover-nya Pak. Nah, Anda coba lihat di googling flyover Ya, Pak. Nagreg, ya. Nanti foto-fotonya kalau memang ada kesempatan ya foto asli, kalau tidak ada ya Anda search di googling aja, ya. Banyak itu yang di terowongan Ya, Pak. nongkrongnya dan lain sebagainya, ya. Jadi biar ada suatu visualisasi bagi para investornya, oh bener ini daerah ini bagus nih gitu dan sebagainya. Ya. Oke, baik Pak. Mungkin Starbucks nanti juga jembatan itu akan dibeli itu, yang jembatan ada jaring-jaring itu ya, yang Iya. dibeli sama Starbucks di situ ya, dibuat di situ kafenya. Bisa kan menarik sebetulnya. Ya, wah gila Starbucks dibuat jembatan kayak gini. Desainnya bagus justru malah dan sebagainya ya. Ini. Iya, Pak. Ini saya dapat bocoran juga dari grup penggemar kopi gitu. Sambil nongkrong di bawah jembatan kereta api loh, nggak takut misalnya ada yang pipis dari kereta apinya, ya nggak dilindungi dong. Tapi minimum view di situ keren banget gitu ya. Dan ini nggak canggung-canggung ditawarkan ke Starbucks. Saya baca eksekutif summary-nya, wih emang keren, desainnya keren ya. Nah ini tugas-tugas ini tidak lain adalah tugas orang senimannya sama sipil di sokongnya gitulah. Bisa nggak membangun kafe di bawah jembatan kereta api yang ada di Nagreg? Keren banget. Nah kita nawarin sama Starbucks, lalu kita sudah MOU dengan Pemda Kabupaten Bandung, Pemda Kabupaten Garut, itu punya Garut, punya Kabupaten Bandung, kalau nggak salah. Daerah situ punya apa? Nagreg, Kabupaten Garut atau Kabupaten Bandung? Kabupaten Bandung, Pak. Nah, Kabupaten Bandung ya. Jadi kita sudah MOU dengan Kabupaten Bandung bahwa di situ akan dijadikan sebagai pusat destinasi baru, tapi tempat pariwisata. Nah, gagalnya itu tahun kemarin adalah, wah, Bapak ini hanya memfasilitasi orang-orang yang berduit saja. Mana nih masyarakatnya? Akhirnya saya jawabnya akan membuat juga rest area. Nah, itu jawabannya. Ya, itu. Jadi nggak apa-apa Starbucks-nya di sana di atas di bawah jembatan kereta api, tapi kita juga harus memfasilitasi pedagang-pedagang kecil, artinya digusur gitu ke rest area biar mereka bisa menikmati. Karena view-nya bagus di situ, ya. Nah, itu sebetulnya fungsi eksekutif summary itu di situ sebetulnya, ya. Baik, lanjutkan, Pak. Baik, Pak. Kemudian ada studi kasus dari berbagai literatur terkait, di mana di sini merupakan kriteria untuk ruang terbuka publik di bawah flyover. Harus memiliki kriteria, yang pertama itu yang pasti kenyamanan, kedua keamanan, tiga keselamatan, empat keindahan, serta yang kelima aksesibilitas. Oke. Terus di sini juga untuk bab 3 ada gambaran pemilihan rute dari pembangunan flyover Nagreg yang menghubungkan dari jalan tol Cipularang, kemudian jalan raya Nagreg, jalan raya Garut. Terus dari arah jalan tol Cipularang menuju Garut akan melewati Nagreg, flyover Nagreg, dan langsung keluar di Simpang Susun Nagreg. Ya. Kemudian nyambung juga ke tol Cipularang, dari arah jalan raya Garut juga bisa menggunakan flyover Nagreg, kemudian masuk ke jalan tol untuk kendaraan roda 4. Dah cukup, kemudian dilanjut oleh Hana. Terima kasih. Selanjutnya untuk gambaran wilayah makronya itu kami menjelaskan tentang Kecamatan Nagreg ini, posisi Kecamatan Nagreg ya dari sebelah utara, timur, selatan dan juga barat itu berbatasan dengan daerah mana saja dan memang berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut dan juga Kecamatan Cicalengka. Oke. Untuk Hana, saya stop dulu sebentar, Han. Iya, Pak. Anda tahu nggak ada proyek yang namanya Cigatas, Cileunyi, Garut, Tasik? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Nah, kalau tahu nanti Anda coba dilihat di situ ya. Apakah trasenya rada-rada menuju ke Garut, ke Nagreg atau tidak? Cigatas itu. Ya. Barangkali berhimpitan, barangkali berapa itu juga bisa
merupakan suatu destinasi baru tuh, yang Cigatas itu. Jadi Cileunyi, Garut, Tasik di situ. Ya, apakah melalui situ atau tidak? Atau bagaimana begitulah ya Cigatas ini. Nah, ini hanya bisa dilihat nanti itu sudah merupakan suatu dokumen masyarakat. Coba lihat nanti. Rencana jalan tol Cigatas ya, Cileunyi, Garut, Tasik. Sampai Cilacap sebetulnya perencanaannya ya. Nah, karena kebetulan sekarang menggarap tentang masalah double decker atau istilahnya itu adalah duplikasi jembatan untuk Cileunyi di sini. Kalau ada misalnya konektivitas ke Cigatas ya sebagai exit ramp-nya di situ, exit ramp-nya di situ, kenapa tidak kita juga membuat satu hal yang sangat menarik di Garut di sini ya. Jadi nanti ditambahkan saja ada proyek Cigatas di situ ya yang nah ini trasenya apakah memang melewati atau berjarak hanya 2 kilo dari Garut dari Nagrek yang posisi kita sekarang. Ya, nah ini juga perlu ditambahkan nanti Han ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Untuk gambaran karakteristik makro ini, kami mengisi dengan 3 aspek, yaitu aspek fisik, aspek kependudukan, dan juga aspek ekonomi. Secara fisik itu, kami lihat akan diisi dengan posisi secara geografi Kecamatan Nagrek ini dan juga tentang kondisi fisiknya, dan kami tinjau dari lapisan tanahnya. Sebenarnya dari referensi yang kami baca, tanah di Nagrek itu banyaknya tanah lanau, dan untuk kedalaman tanah kerasnya itu rata-rata di kedalaman 20-30 meter. Untuk aspek kependudukan, per 2021, Kecamatan Nagrek ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 54.000 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut. Yang ini terdiri dari 8 desa atau kelurahan. Untuk bab 3 baru sampai segitu. Lalu dan bab 4-nya bisa dijelaskan oleh Iqmal. Baik, lanjut ke bab 4 ya. Ini mengenai analisa dampak pembangunan flyover Nagrek, karena kan setiap pembangunan pasti ada dampak ya untuk lingkungan sekitarnya. Kemudian yang pertama kami membahas mengenai dampak terhadap jalan existing. Karena ini bentuknya flyover, mungkin tidak terlalu banyak mengubah geometrik jalan existingnya. Kemudian yang kedua, ke bawah. Nah, kemudian ini terhadap prasarana sekitar, terhadap jaringan jalan, kemudian terhadap drainase, terhadap jaringan air bersih, listrik, jaringan persampahan, jaringan sanitasi, dan jaringan telekomunikasi, juga ada jaringan gas. Nah, kemudian yang ketiga itu terhadap sarana di sekitar pembangunan. Yang pertama ada sarana pendidikan. Kemudian ini ada beberapa sekolah ya yang terdampak akibat pembangunan tol Nagrek ini. Kemudian ada sarana kesehatan, itu ada puskesmas. Kemudian ada sarana peribadatan, ada masjid di sekitar lokasi pembangunan yang terdampak, ada sekitar 6 masjid. Kemudian ruang terbuka hijau. Kemudian yang keempat terhadap komponen lingkungan. Yang pertama dilihat dari aspek kimiawi. Kemudian yang kedua dilihat dari aspek biologis. Yang ketiga ada kesehatan masyarakat. Nah, mungkin untuk bab 4 progresnya cukup sekian. Oke. Untuk selanjutnya bab 5 dan bab 6 belum mulai ada pekerjaan, Pak. Oke, nggak apa-apa. Itu masalah apa? Bab 6, Han? Kenapa, Pak? Analisis trase terpilih ya? Iya. Oke. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara analisis terpilih, ya itu memang banyak sekali kajian-kajiannya. Anda bisa lihat nanti di googling saja, karena di sini sangat
banyak sekali. Sama seperti misalnya kajian-kajian trase untuk di daerah Gentong. Itu antara tanjakan Gentong ya, itu sama konstruksinya juga sama seperti Nagrek, hanya memang yang merubah itu adalah satu dari sisi alignment vertikalnya ya, yang tadinya 12, 8, 12, 8, 14 itu menjadi rata-rata adalah di bawah 10% karena persyaratannya di bawah 10%. Nah, pengertian analisis terpilih di sini adalah satu dari sisi kelayakan secara teknis, nanti juga ada dari sisi misalnya optimalisasi biaya budget di situ. Tidak terlepas dari itu. Jadi satu, kalau kita berbicara tentang masalah alternatif itu kan second opinion-nya lah, atau misalnya pilihan kedua ya, yang menyebabkan ini yang paling optimum tuh ini. Nah, memang ini tidak terlepas dari kajian-kajian yang sudah dilakukan. Ya. Nah, yang terbaik itu adalah memang satu, memenuhi persyaratan teknis, dari biaya tidak terlampau besar. Ya. Biaya tidak terlampau besar. Tapi sebetulnya, kalau dari sisi keselamatan, itu tetap biaya yang memenuhi persyaratan teknis terlepas dari masalah kecelakaan. Ya. Jadi, prinsip dasarnya sama seperti Anda ngedesain jalan Subang, terutama di daerah Ciater, yang disebut sebagai tanjakan Emen. Semua infrastruktur dari sistem keselamatan jalan sudah diimplementasikan. Ada yang disebut sebagai escape way, double marka, lalu ada prioritas jalan, karena pas turun itu yang dari atas suka nuruntuk gitu. Ya. Dikasihkan sampai dengan 4 lajur, lalu yang dari arah yang dari bawah karena memang agak sedikit monoyod begitu ya, karena mobilnya juga mobil listrik semua misalnya, jadi pelan-pelan gitu naiknya. Silakan itu ada sampai dengan 3 lajur ya. Nah, sementara yang dari atas hanya diperuntukkan untuk yang 1 lajur ya, 1 lajur tapi 1 jalur gitulah ya, yang arah ke bawah gitulah. Ini tidak terlepas, alternatif pilihan ini tidak terlepas daripada memang ini yang terbaik daripada satu misalnya merusak kebun dan lain sebagainya. Nah, jadi alternatif terpilih ini sebetulnya tidak terlepas dari masalah biaya ya. Itu sebetulnya. Bisa dimengerti teman-teman karena grupnya? Bisa, Pak. Pak. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Nah, sama seperti yang grup yang pertama ya, yang kelompok 6, bahwa keabsahan data, terutama masalah transportasi tidak boleh lebih daripada 5 tahun. Ya. Apalagi kita kondisi jalannya sudah ada sekarang. Nah, jadi yang Anda sasar nanti dari sisi zonasinya aja atau lens developing-nya aja dilihat. Ada perubahan nggak? Apalagi sekarang ada perubahan tentang masalah ada Cigatas misalnya, ya Cilenyi, Garut, Tasik misalnya. Apakah pengaruhnya terhadap jalan sini? Atau bisa malah sepi misalnya ya. Nah, jalan yang sepi itu contohnya adalah jalan di Raja Mandala. Yang tadinya menukik dan sebagainya, di situ ada kecelakaan besar yang kebetulan saya tahu ya peristiwanya, yaitu peristiwa bis mencrung ke daerah Raja Mandala di situ dan seluruh penumpangnya habis. Nah, nongkrongnya bis itu adalah di depan rumah saya, ya di Jalan Lodaya. Nama bisnya anak bis Lumba-Lumba. Itu penumpangnya kapasitas 75, diisi 100. Nyemplunglah ke Raja Mandala. Nah, memang akhirnya karena jalan itu harus berkeselamatan ya, mempunyai kriteria itu, akhirnya yang terjadi adalah dibuat jalan yang kebetulan jalannya kualifikasinya bagus, ya. Jadilah jalan tol Raja Mandala di situ. Padahal itu hanya segmen biasa. Nah, ini contoh yang bagus sama seperti dilakukan oleh pengembang-pengembang lain. Ini pengembangnya di BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol. Tapi karena sudah imbas, baik yang keuntungan dan sebagainya, maka jalan tol Raja Mandala itu diserahkan ke Kabupaten Cianjur. Ya. Silahkan dikelola. Apa mau bayar atau tidak? Nah, ternyata tidak bayar. Tidak saja lah. Gitu. Nah, jadi memang di luar negeri itu, di negara-negara berkembang, di negara yang maju itu, jalan tol bisa menjadi gratis. Kenapa? Karena memang sudah dari sisi keuntungan yang sudah bagus dan sebagainya. Sama juga yang diterapkan di jalan tol Jagorawi sebagai jalan tol pertama di Indonesia. Sebetulnya 5 tahun itu sudah
interest of return-nya, jadi keuntungan daripada pengembang itu sudah masuk kantong. Nah, sama pemerintah dalam ini ya tentunya juragan di bawah Ibu Menteri Keuangan ya, itu dibentuk suatu badan lain ya, yang lebih kerennya ini disebut sebagai BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol. Jadi kalau Jalan Jagorawi digratiskan, nah BPJT itu punya tabungan. Nah, sehingga seperti itulah ya. Jadi sebetulnya jalan tol bisa gratis ya sampai interest of return-nya atau IR-nya nanti Anda belajar di ekonomi engineering itu sudah tercapai. Ya sudah tercapai sehingga itu Anda berhak punya masyarakat di situ. Ya gratis. Jadi ini contohnya bagus Jalan Mandala. Jadi Jalan Raja Mandala itu kalau Anda ke Cianjur tidak melalui jalan tol gitu ya. Itu Jalan Mandala itu bayarnya motor 500 perak, mobil 1.000 perak. Sampai terakhir adalah motor 1.000 rupiah, mobil 3.000 perak. Itu berhenti masuk jalan tol dan memang dipelihara bagus. Nah sekarang sudah diserahkan ke Kabupaten Cianjur di situ ya. Jadi memang sebetulnya pada prinsipnya bahwa maintenance cost daripada jalan itu sangat mahal ya. Oke, ini sudah jam 9.18, nanti sampai jam 10 kita akan gabung lagi. Nah selama kurang lebih 52 menit Anda nanti diobok-obok aja dulu di antara Anda sendiri ya, di antara Anda sendiri, di antara grup apa yang harus kurang dan sebagainya, lalu di list di situ ya. Nanti kita gabung lagi jam 10 ya, gabung lagi dengan jam 10 apa-apa kira-kira yang perlu dipertajam dari dua penampilan di sini. Tapi progresnya nanti akan sama sebetulnya ya gitu. Baik, kita off dulu ya. Nanti kita nyambung lagi jam 10.00 ya. Oke.